Budaya digital adalah konsep yang merujuk pada ciri-ciri hidup, berinteraksi, dan berkomunikasi yang berkembang akibat pesatnya penggunaan teknologi digital dalam masyarakat. Dalam budaya digital, teknologi seperti internet, perangkat digital, media sosial, aplikasi dan platform online berperan penting dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan hubungan sosial antar individu maupun kelompok. Budaya digital mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, interaksi online. Masyarakat kini semakin banyak berkomunikasi melalui platform digital seperti media sosial. Contohnya, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, YouTube, dan TikTok. Yang kedua, akses informasi cepat. Dengan adanya internet, informasi dapat diakses secara instan. Hal ini memengaruhi cara kita mencari, berbagi, dan memproses informasi. Yang ketiga, kreativitas dan produksi konten. Budaya digital memungkinkan orang untuk tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga menciptakan dan membagikannya. Keempat, perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas seperti belanja online, belajar lewat platform digital, menjadi bagian dari budaya digital yang berkembang. Dan yang kelima, etika dan nilai dalam dunia maya. Budaya digital juga menciptakan tantangan terkait privasi, etika, dan interaksi dalam dunia maya, seperti isu tentang penyalahgunaan data pribadi. Literasi digital bagi manusia modern. Menurut National Leadership Conference on Media Education, menyatakan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Sementara itu, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran memaknai literasi media. Pada sisi lain, pendidikan media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Hal ini sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan media yang tidak lagi bertujuan untuk melindungi khalayak media sebagai konsumen produk yang dihasilkan industri media, tetapi juga mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa. Karena itu, salah satu prinsip dalam pendidikan media dan literasi media adalah memberdayakan khalayak. Tingkat kepuasan terhadap penggunaan internet dapat juga memberikan efek pada budaya di masyarakat yang mempengaruhi budaya digital dalam masyarakat ketika bersosialisasi. Penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan populasi muda di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk di Indonesia berusia 29 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30 tahun. Populasi yang sangat muda tentu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus lebih berkembang di dunia teknologi digital. Karena mayoritas penggunanya adalah anak-anak muda atau yang lebih sering disebut generasi milenial. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Memahami kompetensi literasi digital. Secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pengguna mempunyai kecakapan dan mediasi media digital, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Berbagai gagasan mengenai kompetensi literasi digital pun kemudian ditawarkan oleh pengkaji dan pegiat literasi digital, baik komunitas, program, maupun pemerintah. Manusia karakter Pancasila dan berbineka tunggal ika dalam era digital.
Sebagai bangsa Indonesia, diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui kegiatan dalam jaringan. Manusia harus memiliki mental yang tangguh dan memiliki prinsip dalam menjalankan tugas-tugas berkomunikasi dengan orang lain. Sikap Pancasila ditunjukkan dalam berkegiatan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan. Salah satu aplikasinya melalui media sosial, yaitu melalui penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi antar sesama manusia, terutama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai duta bangsa dalam kesenian dan teknologi, serta dalam menjalankan tugas sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan produk dalam negeri. Pemahaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitupun dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara Indonesia, termasuk juga kehidupan bermedia digital. Kontekstualisasi konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan kecakapan digital yang dibutuhkan. Pemahaman konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan kecakapan digital dalam beraktivitas di ruang digital. Untuk mempraktikannya, berikut adalah beberapa bentuk kecakapan digital yang mewujudkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Produksi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Baik proses produksi maupun konten yang dihasilkan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan, juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia. Menjadi warga digital yang Pancasialis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berpikir kritis. Menjadi warga digital yang Pancasialis harus dimulai dengan proses berpikir kritis. Berpikir kritis melatih kita untuk tidak sekadar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar utamanya adalah pertanyaan apakah konten kita benar, penting, dibutuhkan, dan memiliki niatan baik untuk orang lain. Selanjutnya, perlu dipastikan apakah konten kita datang dari sumber yang kredibel dan apakah konten kita sudah komprehensif dan mencakup banyak perspektif. Memahami perubahan media dan budaya. Ini terkait dengan bagaimana menghargai keberagaman budaya Indonesia saat ditampilkan di ruang digital. Media digital kita semakin cepat dan terbuka dalam menampilkan keberagaman budaya yang ada. Semua orang kini bisa berperan menjadi jurnalis warga yang melaporkan informasi dan mengangkat adat budaya dari Sabang sampai Merauke. Seluruh ekspresi budaya Indonesia layak diapresiasi, termasuk busana adat lelaki suku-suku di Papua dengan kotikanya, maupun busana perempuan dengan penutup tubuh yang mencerminkan kedekatan pada alam. Memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Beragam sajian dalam bentuk foto, video, maupun tulisan saat ini tersebar di semua media digital kita. Pada tahapan ini, kita sebenarnya sudah punya modal untuk memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah tantangan yang kita hadapi menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, kita dituntut untuk menghargai segala perbedaan. Di lain pihak, kita juga dituntut memprioritaskan upaya menjaga konten budaya yang diproduksi. Dalam proses produksi konten, jangan lupa ada pihak lain atau orang lain dalam konteks budaya yang berbeda, yang mungkin tidak nyaman ketika kegiatan ritual budaya maupun ibadah kepercayaan atau keagamaannya diekspos. Berbagi cerita tentang seni dan budaya. Ketika kita sudah bisa memproduksi konten budaya, maka tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mendistribusikan konten budaya tersebut. Inilah hakikat dari berbagi cerita tentang kita dan budaya di sekeliling kita. Nah,
kemampuan kita untuk mendistribusikan cerita tentang seni dan budaya dalam berbagai platform digital, sekaligus berbagai kategori khalayaknya, juga memiliki tantangan tersendiri. Partisipasi dalam seni budaya tradisional dan kontemporer. Salah satu potensi penting literasi digital adalah partisipasi. Partisipasi literasi digital dalam seni budaya tradisional dan kontemporer bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling manjur adalah bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional dan kontemporer, serta menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Setiap kota atau kabupaten di Indonesia biasanya memiliki lembaga pusat kebudayaan daerah. Nah, kita dapat berpartisipasi dengan cara bergabung dalam jaringan-jaringan tersebut. Harus diakui, ini tidak mudah, karena tidak semua pusat kebudayaan daerah memiliki media digital, sehingga menjalin jaringan tidak begitu saja mudah dilakukan. Namun, apabila kita bisa mengembangkan jaringan tersebut, berpartisipasilah dengan mendorong agar lembaga budaya atau komunitas ini memiliki media digital, sehingga mampu menghadirkan seni budaya dan bahasa daerah mereka dalam ruang digital yang lebih luas. Kolaborasi budaya visual. Kompetensi kolaborasi adalah lanjutan dari kompetensi partisipasi. Tentu saja, sebagai kompetensi dengan tingkat keterampilan yang lebih kompleks, tidak mudah untuk melakukannya. Namun, jika kita betul-betul berminat pada isu budaya, kita tetap bisa menjalankannya, karena terdapat banyak pilihan kategori kegiatan maupun tingkatan yang dimiliki. Kegiatan kolaborasi budaya visual ini tentunya harus tetap merujuk pada praktik, produk, dan perspektif budayanya. Bijak menjadi konsumen di era digital. Cerita atau pengalaman mengenai penipuan saat melakukan jual beli sudah begitu banyak kita dengar. Bahkan mungkin banyak di antara kita menjadi salah satu korbannya. Inilah tantangan bagi kita semua ketika era digital sudah merambah semua lini kehidupan manusia. Mampu mengakses informasi merupakan kompetensi awal yang dibutuhkan setiap individu untuk bisa mendapatkan informasi akurat yang diperlukan sehingga bisa menjadi konsumen yang bijak di era digital saat ini. Karena dalam mendapatkan informasi di media digital, harus ada kemampuan-kemampuan spesifik dalam mengakses informasi di dalam setiap aplikasi jual beli yang ada. Hak-hak digital. Hak-hak digital merupakan isu yang cukup kompleks. Dalam ranah kewargaan digital, hak-hak digital tak pernah bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Baik hak maupun tanggung jawab berbicara mengenai kebebasan, sekaligus batasan-batasan dari kebebasan tersebut. Dalam area budaya digital atau digital kultur, hak dan tanggung jawab digital menempati posisi terakhir setelah indikator lainnya dikuasai. Indikator hak digital mencakup persoalan akses, kebebasan berekspresi, perlindungan atas data privasi, dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Sebelum bergerak lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak-hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital terdiri dari hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Hak untuk mengakses ialah kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Hak untuk berekspresi ialah jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman ialah bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Akses dalam konteks hak digital. Akses bisa bermakna banyak hal. Misalnya saja, akses sebagai sebuah peluang atau kesempatan. Maka, mengakses berarti berkesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Contohnya mengakses sumber pustaka. Ini artinya berkesempatan untuk memanfaatkan koleksi yang tersimpan dalam perpustakaan. Mengakses lokasi tertentu berarti dapat terhubung atau memasuki lokasi tersebut, tidak sekedar menggunakan. Akses juga bisa berarti mengonsumsi. Mengakses televisi misalnya, berarti menyalakan televisi dan menonton acaranya. Bagaimana dengan akses digital?
Akses digital berarti dapat terhubung dengan piranti digital yang membuka kesempatan untuk berpartisipasi secara elektronik dalam ruang digital. Keterampilan teknis dan kewargaan digital. Mengakses mencakup kemampuan untuk menggunakan apapun yang hendak diakses dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkup literasi digital, kompetensi mengakses berarti mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Misalnya saja, sebelum bisa memanfaatkan media sosial, kita perlu mengetahui bagaimana mengunduh aplikasinya, memiliki akun, mengawali percakapan di ruang sosial, memfungsikan tombol untuk berinteraksi dengan pihak lain, dan sebagainya. Bahkan saat semua itu akan dilakukan, seseorang harus mampu mengoperasikan piranti yang dipakai, entah itu menghidupkan laptop, tablet, gawai, atau mencari sumber energi listrik ketika gawainya kehabisan baterai, atau menghubungkan gawai dengan WiFi. Di ruang digital, kemampuan mengakses akan menghindarkan pengguna dari berbagai permasalahan. Yang pertama, mengakses sumber informasi yang valid dapat membuat kita terhindar dari jebakan hoaks, membantu kita dalam mengambil keputusan, hingga menyelamatkan orang lain ataupun kita sendiri dari fitnah atau tuduhan palsu. Yang kedua, mengakses perangkat secara legal. Jelas melindungi kita dari perbuatan yang melawan hukum karena melanggar hak cipta milik orang lain. Dan yang ketiga, mengakses program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, dapat membantu kita mengoptimalkan fungsi program atau alat serta menghindari kerusakannya. Kebebasan berekspresi sebagai hak asasi. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak akan terwujud dan sistem pemerintahan jatuh pada diktatorship atau pemerintahan otoriter yang jelas tidak diinginkan oleh siapa saja. Media menjadi salah satu ruang kebebasan berekspresi, tempat publik atau khalayak menyampaikan ide, gagasan, kebutuhan, termasuk kritik-kritiknya terhadap lembaga maupun tokoh-tokoh pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula jenis-jenis media massa, dari media tradisional yang bersifat analog menjadi media baru yang bersifat digital. Maka, ruang berekspresi publik pun menjadi lebih beragam. Pertanyaannya, samakah kebebasan berekspresi di ruang biasa maupun di ruang digital? Adakah konsekuensi tertentu dari kebebasan berekspresi di ruang digital? Berbeda dengan media massa tradisional yang dikuasai oleh redaksi atau pemilik media, media digital dikuasai oleh siapa saja. Khalayak dalam ruang digital dapat menjadi produser. Di samping konsumen, fenomena khalayak media digital sebagai produsen berimplikasi menghadirkan ruang kebebasan yang lebih luas. Bebas dalam hal apa? Bebas dalam mengakses maupun bebas berekspresi. Mempraktikkan kebebasan berekspresi sebagai hak digital. Kebebasan berekspresi berkaitan dengan kompetensi kecakapan digital, namun terletak pada jenjang yang lebih canggih. Dalam tangga kompetensi literasi digital, Jaringan Pegiat Literasi Media atau JPLID mempraktikkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak digital muncul setelah menguasai kompetensi-kompetensi dasar seperti mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, dan mendistribusikan. Penguasaan kebebasan berekspresi sebagai hak digital terkait dengan maka kompetensi berikutnya, yaitu memproduksi. Memproduksi konten untuk ruang digital mencakup duplikasi baik sebagian atau seluruhnya, atau mengembangkan konten yang orisinal. Konten tersebut bisa berupa teks tulisan, gambar, foto, suara, film, atau gambar bergerak, ilustrasi grafis, dan masih banyak lagi. Kemasannya juga beragam, mulai dari informasi ringan, berita, fitur, film, dokumenter, talk show, wawancara, iklan, dan lain-lain. Perlindungan data privasi. Privasi adalah kondisi diri kita yang tidak ingin diketahui oleh orang lain tanpa isi izin kita. Mengapa kita membutuhkan privasi? Mengapa kita tidak ingin data-data kita diketahui orang lain tanpa seizin kita? Macam-macam jawabannya. Bisa karena faktor ketidaknyamanan, bisa juga karena khawatir disalahgunakan untuk maksud-maksud jahat. Isu penting dalam privasi adalah bagaimana melindungi data pribadi kita. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menyebut data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang,
baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Dalam pasal 1 ayat 29, privasi daring atau privasi digital adalah masalah bagaimana kita mampu melindungi data-data pribadi dengan mengelola batas-batas sejauh mana kita mengizinkan pihak lain mengakses data pribadi kita. Bolehkah kita melarang orang lain menambang data kita? Tentu saja boleh. Ingat, hak-hak privasi sudah melekat pada kita sejak lahir ke dunia. Pelanggaran privasi terjadi ketika data-data pribadi kita diambil, dimanfaatkan, atau disebarluaskan tanpa sepersetujuan kita. Kebocoran data sebagai bentuk pelanggaran privasi adalah kejadian umum di dunia digital. Bentuknya bermacam-macam, dari yang ringan hingga yang berat. Misalnya saja, mengupload foto seseorang dalam sebuah aktivitas bersama di media sosial tanpa seizin orang yang bersangkutan. Loh, bukanlah itu acara kita sendiri? Betul, tetapi penyelenggara acara tetap saja tidak boleh memasang foto partisipan semuanya di media sosial. Tindakan ini baru bisa dibenarkan jika peserta yang diupload fotonya memang menyetujui. Itu sebabnya, salah satu protokol penyelenggara acara baik luring maupun daring adalah mendapatkan persetujuan partisipan acara agar fotonya bisa dipublikasikan bersama publikasi acara sekaligus. Pelanggaran privasi di tengah keluarga sering terjadi dalam bentuk sharenting. Orang tua yang bangga karena prestasi anaknya, misalnya, atau ingin berbagi kejadian lucu yang melibatkan anggota keluarganya, kemudian mengunggahnya di media sosial. Tindakan ini merupakan pelanggaran pribadi terhadap hak-hak digital anak. Anak memang tak bisa bicara apa-apa, tetapi bukan tak mungkin ini akan berpengaruh pada masa depan anak atau menyebabkan anak merasa tidak nyaman kelak. Pelanggaran privasi dalam bentuk pencurian data juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Tips melindungi data pribadi. Yang pertama, berhati-hati dengan serangan phishing yang memangsa kredensial untuk login atau detail kartu kredit. Yang kedua, pilihlah kata sandi yang kuat dan unik di setiap akun. Yang ketiga, melakukan autentikasi dua faktor setiap diminta. Yang keempat, jangan menggunakan WiFi publik untuk mengakses akun yang berisikan data sensitif Anda. Yang kelima, gunakanlah layanan pemberitahuan pelanggaran data untuk mengetahui apakah detail Anda telah dicuri dalam pelanggaran data yang diketahui. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah jangan meremehkan nilai solusi keamanan berlapis dan pastikan selalu mutakhir. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil dari pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Kekayaan intelektual, demikian singkatannya, adalah terjemahan dari Intellectual Property Rights atau IPR. Hak semacam apa yang timbul dari kekayaan intelektual? Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk yang dilindungi oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak ini dilindungi undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum. Pemiliknya berhak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Sementara itu, pihak lain yang tidak memiliki kekayaan intelektual akan berhadapan dengan hukum ketika coba-coba memanfaatkan kekayaan intelektual secara ilegal. Kekayaan intelektual di ruang digital seperti apa sih? Perlindungan kekayaan intelektual di internet sama saja dengan perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya. Ini tercantum dalam berbagai landasan hukum untuk setiap jenis kekayaan intelektual. Contohnya, untuk hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pada suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perwujudan bentuk nyata terhadap suatu ciptaan dapat berupa pengumuman, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur pengumuman. Mengacu pada pasal hak tersebut, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun. Pengumuman termasuk dapat dilakukan melalui media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Contoh pelanggaran hak cipta di internet. Yang pertama, mengunggah atau mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan serta tanpa hak. Yang kedua,
membuat website dengan mempergunakan gambar, foto, layout, desain, video secara tanpa hak. Yang ketiga, mengakui karya tulis orang lain sebagai karya yang ditulis sendiri atau plagiat. Yang keempat, membuat situs yang berisi database lagu-lagu seperti file MP3 yang bisa diunduh secara bebas oleh semua pengakses situs, padahal si pembuat situs sama sekali tidak punya hak untuk mengumumkan lagu-lagu tersebut. Dan yang kelima, mengunduh software berbayar dari suatu situs lalu menggandakannya dalam bentuk CD-ROM untuk dijual sendiri. Budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta pengiriman atau penerimaan pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun di luar jaringan. Intinya, dalam proses komunikasi tersebut, walaupun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetap harus mempertahankan nilai-nilai budaya dalam berkomunikasi, terutama perlu memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dari setiap manusia Indonesia. Nilai kebangsaan yang memiliki nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ketika melakukan komunikasi secara digital, nilai-nilai budaya tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Kesadaran berbagai level masyarakat untuk melakukan komunikasi digital yang baik dan benar serta memiliki budaya. Kemudahan berkomunikasi secara digital ini menjadi salah satu bentuk interaksi yang dilakukan manusia di era modern saat ini secara tidak langsung yang menggunakan alat bantu digital seperti handphone atau komputer yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu. Kini, pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi terhadap dunia pendidikan tidak bisa dihindari lagi. Tuntutan global dalam berkomunikasi mempergunakan komunikasi digital membuat manusia perlu untuk memiliki budaya komunikasi digital yang positif. Hal ini disebabkan karena kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi ini menuntut dunia harus kreatif dalam berkomunikasi, mempergunakan kemampuan digital. Komunikasi digital juga harus mempertahankan nilai-nilai kekhasan dari negara Indonesia. Hal penting yang perlu disadari manusia dalam memiliki budaya komunikasi digital yang positif adalah menerapkan sikap yang cakap dalam bersosialisasi seperti kecakapan digital, berkomunikasi lisan dan tulisan dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara berkomunikasi yang efektif dengan berbagai tingkatan manusia dan situasi yang ada. Selain itu juga memiliki sikap yang berbudaya, berbangsa dan bernegara. Selain itu, penting juga memiliki sikap untuk dapat memanfaatkan budaya digital dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Pentingnya nilai-nilai penghargaan terhadap multikulturalisme dan kebinekaan dalam masyarakat ketika mereka bersama dengan orang lain dengan berbagai perbedaan yang ada. Selain itu, juga mempertahankan cara berbudaya dalam masyarakat termasuk dalam melestarikan budaya, bahasa, dan seni. Budaya digital juga mengajarkan cara mempertahankan kemampuan untuk mencintai produk dalam negeri, terutama dalam mempergunakan dan mempromosikan produk dalam negeri. Selain untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana bersikap bijak dalam berbelanja dalam masyarakat. Pancasila dan digitalisasi dalam kebudayaan. Sebuah budaya memberi masyarakatnya gagasan tentang cara mendekati keputusan hidup, mulai dari bangun hingga tidur. Ini juga memberi orang ide tentang argumen tentang semua pelajaran hidup yang dapat diterima. Kemudian melalui media, termasuk media digital, gagasan masyarakat tentang kehidupan itu disampaikan ke masyarakat luas. Budaya adalah suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat, sebuah cipta, karya, dan karsa manusia. Nilai-nilai budaya dalam manusia diwujudkan dalam penerapannya dalam Pancasila, sehingga dapat menjadi pegangan hidup manusia ketika mereka melakukan interaksi dalam kehidupan berkeluarga. Hak digital bagi anak-anak. Sebagai pewaris dunia di masa depan, anak-anak akan sepenuhnya menjadi warga digital. Seperti terlihat sekarang ini, mereka jauh lebih banyak terhubung dalam dunia digital dibandingkan dengan orang tuanya. Situasi pandemi yang mengharuskan physical distancing dan pembatasan pergerakan juga mendorong pemanfaatan internet secara intensif untuk berbagai urusan, termasuk pendidikan. Anak-anak kini pun tak pelak lagi bertumbuh kembang dalam dunia yang sepenuhnya digital. Akses digital untuk merangkul sesama. Semangat literasi digital
adalah semangat kita semua. Karena itu, hak digital adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Maka, tidak boleh ada satupun warga yang ditinggalkan, termasuk sahabat-sahabat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. Undang-undang menjamin setiap orang mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses informasi yang baik yang berada di desa maupun di kota, baik yang sempurna fisiknya maupun tidak. Penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses juga mendapatkan informasi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 5 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Theo Fitra Ananda, mahasiswa aktif Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Nah teman-teman, bagaimana setelah melihat video ini? Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.